Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa kembali dengan mahasiswa program studi keperawatan Stika Santua Pekanbaru dalam perkuliahan pendidikan Pancasila di semester pendek ini. Baik, sebagai pertemuan yang pertama kita akan membahas tentunya sebagai pengantar dari aplikasi nilai-nilai Pancasila. Nah, pada pertemuan yang pertama ini untuk topik pengantar aplikasi nilai-nilai Pancasila, tentu di sini akan diuraikan, akan disampaikan materi. Di antaranya kita akan membahas tentang pertama yaitu pengertian ya. Bagaimana pengertian, apakah itu dari Pancasila, pengertian daripada aplikasi nilai-nilai Pancasila, baik secara umum maupun nanti secara khusus. Kemudian di pertemuan ini juga kita akan membahas tentang apa itu nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam 5 sila tersebut, yaitu kita akan membahas tentang nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kerakyatan, dan nilai-nilai keadilan. Nah, ini tentu akan kita bahas di pertemuan yang pertama ini sebagai dasar dalam mempelajari Pancasila. Selanjutnya juga kita akan membahas tentang landasan lahirnya Pancasila. Tentu ada hal yang ada alasan ya yang mendasari atau ada landasan lahirnya Pancasila, di mana kita nanti akan membahas tentang landasan dasar filosofis, landasan dasar sosiologis, dan juga landasan dasar yuridis. Bagaimana kita ketahui bahwa Pancasila ini sebagai landasan dasar filosofis, yaitu akan dibahas mengenai bagaimana Pancasila ini lahir dari adanya tarik-menarik dari dua kutub kekuatan ideologi dunia, ya, yaitu tentunya pada masa itu tarik-menarik antara blok barat dan blok timur ya, liberal dan komunis. Dua kutub ini saling tarik menarik pengaruh, memberi pengaruh dan tarik menarik bagi negara-negara untuk menganut ideologi kedua blok ini. Kemudian nanti juga kita akan belajar tentang aplikasi nilai-nilai Pancasila itu bagi mahasiswa di perguruan tinggi tentunya. Nanti akan dibahas kenapa mahasiswa di perguruan tinggi mempelajari Pancasila. Baik itu mungkin nanti sebagai wadah, ada amanat Undang-Undang Dasar 45, revitalisasi nilai-nilai Pancasila, penjiwaan nilai-nilai Pancasila, adanya untuk analisis dan solusi, dan juga untuk membentuk sikap mental. Dan tentunya juga nanti akan dipelajari mengenai tujuan dan output dari mempelajari Pancasila bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Baik, secara etimologi Pancasila, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang mengandung dua macam arti, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya dasar, sehingga Pancasila memiliki arti 5 dasar. Nah, istilah sila juga dapat diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab, sopan santun, akhlak, dan moral. Istilah Pancasila tentunya sudah dikenal sejak dahulu, dipergunakan sebagai acuan moral etika dalam kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari, seperti yang terungkap dalam tulisan Empu Prapanca tentang negara Kertagama dan juga Empu Tantular dalam buku Suta Soma, di mana terdapat istilah Pancasila yang disebut dengan
krama yang mempunyai arti 5 dasar tingkah laku atau perintah kesusilaan yang 5. Baik, selanjutnya di dalam kitab Sutasoma juga terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma yang mengandung arti meskipun agama itu kelihatannya berbeda bentuk atau sifatnya, namun pada hakikatnya satu juga yang kemudian menjadi moto lambang negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selanjutnya aplikasi nilai-nilai Pancasila yang dimaksudkan di sini adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan, bukan hanya diucapkan semata sebagai bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila, tetapi juga dipraktekkan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apakah itu nilai-nilai Pancasila yang kita maksud? Yang pertama adalah ketuhanan. Artinya bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan, yaitu bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab, yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, persatuan, yang berarti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Selanjutnya adalah kerakyatan, yang berarti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang demokratis. Dan yang terakhir adalah keadilan, nilai keadilan, yang berarti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang ingin mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Nah, kita bahas mengenai nilai-nilai ketuhanan dalam aplikasi nilai-nilai ketuhanan ini, yaitu kita lihat adanya interaksi negatif, ya. Apa yang dimaksud dengan interaksi negatif? Yaitu apabila Pancasila dianggap lebih tinggi kedudukannya dari agama. Itu berarti terjadi interaksi yang negatif. Kalau Pancasila dianggap lebih tinggi kedudukannya dari agama, ini akan disebut dengan interaksi negatif. Kemudian apa itu juga interaksi negatif dalam nilai-nilai ketuhanan? Yaitu apabila agama tidak sejalan dengan Pancasila. Ini juga akan menimbulkan interaksi yang negatif, ya, apabila agama tidak sejalan dengan Pancasila. Selanjutnya akan terjadi juga interaksi negatif apabila Pancasila dan agama dijadikan dua hal yang terpisah. Nah, jadi akan terjadi juga interaksi yang negatif apabila Pancasila dan agama dijadikan dua hal yang terpisah. Nah, bagaimana seharusnya interaksi yang positif dalam nilai-nilai ketuhanan ini? Yaitu apabila Pancasila sejalan dengan agama. Jadi inilah kita harus mengaplikasikan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jangan ada lagi muncul interaksi yang negatif di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah nilai-nilai kemanusiaan. Akan terjadi interaksi negatif apabila Pancasila bertentangan dengan adab, etika, dan tradisi. Akan terjadi interaksi negatif apabila ada anggapan bahwa Pancasila bertentangan dengan adab, etika, dan tradisi. Kemudian juga akan terjadi interaksi yang negatif apabila Pancasila hanya digunakan secara kondisional
dengan adat, etika, dan tradisi. Kemudian akan bagaimana caranya supaya terjadi interaksi yang positif dalam nilai-nilai kemanusiaan ini, yaitu apabila Pancasila sejalan dengan adab, etika, dan tradisi. Jadi di nilai-nilai kemanusiaan ini yang diharapkan adalah terjadinya interaksi positif di mana Pancasila bisa sejalan dengan adab, etika, dan tradisi yang banyak di Indonesia ini. Selanjutnya, bagaimana aplikasi daripada nilai-nilai persatuan? Ya, akan terjadi interaksi yang negatif apabila Pancasila dapat menghilangkan segala perbedaan dan keberagaman. Jadi, dalam nilai-nilai persatuan ini akan terjadi interaksi yang negatif apabila Pancasila menghilangkan segala perbedaan dan keberagaman. Berikutnya juga akan terjadi interaksi negatif dalam nilai-nilai persatuan, yaitu apabila Pancasila membebaskan segala perbedaan dan keberagaman. Jadi interaksi negatif itu akan terjadi apabila satu, Pancasila menghilangkan segala perbedaan dan keberagaman, dan juga apabila Pancasila membebaskan segala perbedaan dan keberagaman. Nah, bagaimana interaksi yang positif di dalam nilai-nilai persatuan, yaitu apabila Pancasila dapat menyatukan perbedaan dan keberagaman. Jadi, interaksi positif yang harus dibangun sesuai dengan nilai-nilai persatuan Pancasila adalah bahwa Pancasila dapat menyatukan perbedaan dan keberagaman. Selanjutnya, nilai-nilai kerakyatan. Nah, ini akan terjadi juga dalam nilai-nilai kerakyatan ini, interaksi yang negatif apabila Pancasila dianggap bertentangan dengan demokrasi. Akan terjadi interaksi yang negatif dalam nilai-nilai kerakyatan apabila Pancasila dianggap bertentangan dengan demokrasi. Nah, interaksi negatif lainnya juga akan terjadi apabila Pancasila dan demokrasi dianggap dua hal yang terpisah. Ya, akan terjadi juga interaksi yang negatif dalam nilai-nilai kerakyatan apabila Pancasila dan demokrasi dianggap sebagai dua hal yang terpisah. Nah, bagaimana interaksi positif mengaplikasikan nilai-nilai kerakyatan dari Pancasila ini, yaitu apabila Pancasila sejalan dengan demokrasi. Jadi itu yang nilai-nilai yang perlu kita aplikasikan, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, dan nilai-nilai kerakyatan. Di mana masing-masing aplikasi ini bisa menjadi interaksi yang positif apabila Pancasila ini bisa sejalan, ya, baik itu sejalan dengan agama, baik itu Pancasila sejalan dengan adab, etika, dan tradisi, Pancasila sejalan dengan mampu menyatukan perbedaan dan keberagaman, dan Pancasila juga bisa sejalan dengan demokrasi. Yang terakhir adalah nilai-nilai keadilan yang perlu kita aplikasikan, ya, mengaplikasikan Pancasila di sila yang kelima, itu nilai-nilai keadilan, yaitu akan terjadi interaksi yang negatif apabila Pancasila dianggap tidak mampu mewujudkan dan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Jadi Pancasila akan terjadi interaksi negatif apabila Pancasila dianggap tidak mampu. Jadi Pancasila dianggap negatif
interaksi negatif akan terjadi dalam nilai-nilai keadilan apabila Pancasila tidak mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Sementara untuk interaksi yang positif dalam nilai-nilai keadilan ini apabila Pancasila menjadi sumber terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat. Demikianlah nilai-nilai aplikasi daripada nilai-nilai Pancasila yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya pembahasan mengenai dasar daripada aplikasi nilai-nilai Pancasila tadi telah disebutkan secara filosofis, di mana terjadinya pertentangan dan tarik-menarik dua kutub ideologi dunia, yaitu ideologi liberal atau kapitalisme dengan ideologi komunisme pada saat Republik Indonesia diproklamirkan. Nah, para pendiri bangsa Indonesia mampu merumuskan pandangan dasar pada sebuah konsep filosofis yang bernama Pancasila yang mampu menjadi penyeimbang antara dua ideologi dunia tersebut. Selanjutnya secara sosiologis, bahwa Pancasila kebinekaan atau pluralitas masyarakat bangsa Indonesia yang tinggi, di mana agama, ras, etnik, bahasa, tradisi, budaya penuh perbedaan, sehingga Pancasila lahir sebagai pengikat dan ideologi pemersatu yang dapat diterima bersama. Selanjutnya secara yuridis, Pancasila telah menjadi norma dasar dan dasar negara Republik Indonesia. Yang berlaku adalah Pancasila yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mempunyai kekuatan hukum yang sah, berlaku, dan mengikat. Selanjutnya, tujuan mempelajari Pancasila bagi mahasiswa di perguruan tinggi yang pertama adalah sebagai wadah atau sarana bagi mahasiswa, di mana sebagai wahana pembelajaran bagi para mahasiswa untuk secara akademik mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Yang kedua merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang juga mewujudkan tujuan pendidikan nasional, diantaranya adalah merupakan bagian dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan yang ketiga adalah revitalisasi nilai-nilai Pancasila, di mana memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan yang keempat, tujuan pelajari Pancasila bagi mahasiswa yaitu untuk penjiwaan nilai-nilai Pancasila, di mana memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya yang kelima adalah tujuan analisis dan solusi, di mana mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang mendasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Yang terakhir adalah untuk mempersiapkan sikap mental, di mana membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.